Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diizinkan untuk hidup dan menghirup udara segar. Dan tentunya nikmat yang sangat besar yang kita rasakan hari ini adalah bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat jasa beliau, kita bisa merasakan nikmat hidup di dalam Islam dan indahnya bersaudara di dalam Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita merasakan begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita dengan menghadiahkan kita bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Di bulan Ramadan ini kita juga merasakan kasih sayang yang demikian besar di antara kita dengan keluarga, dengan masyarakat, di mana saat-saat sholat tarawih dan berbuka bersama menjadi waktu yang kita nantikan. Dari perasaan sayang, senang, berkumpul bersama dan ibadah bersama membuat kita memiliki dorongan untuk melakukan amal-amal ibadah yang lain, termasuk berakhlak mulia. Nah, sore ini kita akan membahas lebih lanjut tentang akhlak mulia. Kata akhlak berasal dari kata kholaqo, ya, kholaqo yang artinya menciptakan, dan akhlak adalah jamak dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. Nah, teman-teman, dan kalau kita kaji lebih lanjut, kata kholaqo ini juga dipakai untuk kholik. Kholik artinya yang menciptakan, dan makhluk yang artinya yang diciptakan. Menciptakan dan yang diciptakan. Ya, Ustadz Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akhlak mengatakan bahwa kesamaan akar kata antara kholik dan makhluk ini menunjukkan ada keterpaduan antara kehendak kholik, yaitu Allah, dengan perilaku makhluk atau manusia. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi sifatnya spontan. Lantas apa yang membedakan akhlak ini dengan moral atau etika? Kalau akhlak dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sementara moral atau etika berdasarkan pandangan masyarakat. Ya. Nah, ternyata teman-teman, ibadah yang kita lakukan itu akan membuahkan akhlak yang baik. Apa dasarnya? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, Rasulullah SAW juga menyampaikan hadis riwayat Ibnu Huzaimah, ya, bukanlah puasa itu hanya makan dan minum, menahan makan dan minum saja, tapi puasa itu menahan diri dari perkataan kotor dan keji. Jika seseorang mencaci, ya, atau menjahilimu, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Yaitu takwa. Seperti yang kita ketahui ya di surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa kita diwajibkan berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih sebenarnya takwa ini? Takwa ini adalah ringkasnya, ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang diharapkan dengan kita menjauhi segala larangan dari Allah akan terbentuk rasa takut, ya, bentuk rasa takut. Nah, agar rasa takut ini benar, ya, maka dia harus punya wawasan atau ilmu yang cukup tentang apa yang dia takuti, sehingga dia bisa menentukan batas mana dia berjalan. Nah, inilah ya teman-teman, kenapa akhlak takwa ini harus kita miliki. Ya, hakikat takwa ini bisa kita lihat ya di surat Al-Baqarah ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita kaji lebih lanjut, di sini ada perpaduan antara iman, Islam, dan ihsan. Ya, imannya apa? Imannya adalah percaya kepada yang gaib. Ya, beriman kepada yang gaib dan beriman kepada kitab suci Al-Quran dan beriman kepada hari akhir. Sementara Islamnya apa? Islamnya ada di mendirikan sholat. Dan ihsannya adalah di menafkahkan sebagian dari rezeki yang diterima. Nah, itulah dia teman-teman hakikat dari takwa. Maka ayo kita maksimalkan takwa kita. Caranya bagaimana? Caranya bukan hanya sekedar mengakui bahwa saya muslim gitu ya, tetapi islamisasikan seluruh aspek kehidupan kita. Nah, inilah pentingnya kita untuk selalu belajar dan selalu berkumpul dengan orang-orang solih, orang-orang yang berilmu, agar kita bisa mengetahui langkah-langkah yang kita tempuh. Demikian untuk kajian Cahaya Senja sore ini. Jazakumullah khairan katsiran. Pamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.